Saudara, Polda Metro Jaya bakal melakukan upaya penjemputan paksa jika para pemeran film porno yang diproduksi di Jakarta Selatan mangkir dari pemeriksaan hari ini. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak mengatakan penjemputan paksa akan dilakukan untuk para pemeran film yang sudah menerima surat panggilan pertama dan kembali mangkir pada panggilan kedua yang dijadwalkan hari ini. Jika mereka kembali mangkir untuk diperiksa sebagai saksi, polisi tak akan melayangkan surat panggilan ketiga, melainkan surat perintah membawa. Khusus untuk surat panggilan kedua yang sudah kita layangkan dan tidak datang dengan alasan yang sah dan jelas pada hari Selasa nanti, kita akan terbitkan surat panggilan, surat perintah membawa. Ya. Kalau sudah 2 kali mangkir dan ketiganya mangkir. Surat perintah membawa, bukan yang ketiga. Surat panggilan kedua sudah datang, langsung kita terbitkan surat perintah membawa. Oh, perintah membawa Pak ya? Ya, surat perintah membawa. Pagi ini kita akan langsung pantau soal agenda pemeriksaan kedua pemeran film porno rumah produksi di Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya. Nanda, selamat pagi. Apakah 16 saksi terkonfirmasi datang dan apakah akan ada upaya jemput paksa? Selamat pagi Cindy dan juga saudara, hingga saat ini kami masih terus menggali sebenarnya baik dari pihak kepolisian maupun ke-16 saksi apakah hari ini ke-16 saksi akan memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus rumah produksi film porno. Namun kalau sebelumnya dikutip oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak menyebutkan sebenarnya untuk 16 saksi kini dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama yakni beberapa saksi ini diketahui masih belum menerima surat pemanggilan yang pertama yang sebenarnya untuk pemeriksaan ini digelar pada 15 September 2023 kemarin. Beberapa alasannya disebutkan bahwa dari tim ekspedisi yang memberikan surat pemanggilan yang pertama ini tidak ditemukan alamat ataupun tidak lengkap. Kemudian untuk poin kedua, yang bersangkutan sudah tidak berada di alamat tersebut. Dan poin ketiga, yang bersangkutan sudah pindah alamat. Kemudian untuk kategori ini, sini dan juga saudara, penyidik akan mengirim surat ulang, yakni surat panggilan ulang. Ini artinya bukan surat pemanggilan yang kedua untuk beberapa yang bersangkutan atau saksi dalam kategori yang pertama ini. Kemudian untuk kategori yang kedua, sini juga saudara, dijelaskan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya bahwa beberapa saksi lain juga sebenarnya sudah menerima surat pemanggilan yang pertama. Namun di tanggal 15 September 2023 kemarin, yang bersangkutan ini tidak memberikan konfirmasi apakah hadir atau tidak, maka dilayangkan kembali surat pemanggilan kedua sejak 15 September 2023 kemarin, dan untuk pemanggilan keduanya digelar hari ini pada tanggal 19 September 2023. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama sini dan juga saudara apakah ke beberapa saksi tersebut yang memang masih belum dijelaskan siapa-siapa saja dan berapa jumlahnya, yakni kategori kedua ini akan hadir atau tidak hari ini. Rencananya untuk pemanggilan hari ini atau agendanya akan digelar nanti sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sini dan juga saudara mengikuti di pemanggilan pertamanya pada 15 September kemarin. Dan terkait tadi pertanyaannya, apakah nanti pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan secara paksa atau membawa secara paksa? Memang sudah ditegaskan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan atau bisa dilakukan, mengingat apabila nanti di pemanggilan kedua hari ini saksi-saksi yang dipanggil dan sudah menerima surat pemanggilan kedua ini tidak hadir kembali. Sebenarnya itu juga sudah didukung atau sudah dalam kitab KUHAP terkait dengan pemanggilan atau dihadirkan secara paksa ini, yakni dari pasal 112 ayat 2 KUHAP, di mana orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang ke penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Cindy. Baik Nanda, artinya selain 16 orang yang dijadwalkan atau kelompok yang dijadwalkan diperiksa hari ini, sebelumnya sudah ada siapa lagi yang diperiksa, Nanda? Ya Cindy, sejauh ini informasi yang kami dapat per tanggal 18 September 2023 kemarin total sudah ada sebanyak 12 saksi yang diperiksa dalam kasus ini. 12 saksi tersebut terdiri diantaranya ahli maupun juga pemilik rumah dari tempat yang dilakukan sebagai produksi film porno ini yang bertempat di Jakarta Selatan. Memang kita ketahui untuk saat ini ada sebanyak 3, namun yang ditegaskan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri, bahwa untuk saat ini baru hanya 1 pemilik rumah tersebut. Terkait apa-apa saja
saja yang digali, tentu ini terkait dengan penyewaan dan juga terkait dengan bagaimana pemilik rumah ini mengenal sosok tersangka di sini adalah I yang selaku penyewa, dan di mana kalau dari perkara ini I ini merupakan inisiator maupun sutradara ataupun produser. Kalau kita bisa mengingat sini ada juga saudara terkait dengan kasus ini, sebenarnya pihak kepolisian sudah menetapkan 5 tersangka, salah satunya I tadi, kemudian 4 tersangka lainnya yakni JAAS sebagai kameramen, kemudian AIS sebagai editor film, AT sebagai sound engineer, dan juga SE selaku sekretaris rumah produksi dan juga salah satu pemeran film porno. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk tersangka dikenakan pasal terkait dengan pornografi, yakni dan juga pasal UU ITE. Sementara itu yang bisa disampaikan Cindy, kita akan menantikan terkait dengan agenda pemanggilan yang kedua hari ini. Cindy, kembali ke studio. Baik, jam 10 pagi nanti akan diperiksa 16 pemain film porno rumah produksi Jakarta Selatan. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Polda Metro Jaya, terima kasih, selamat bertugas kembali.